warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani sebagian dari aktivitas kita. Ibu doakan semoga yang menonton di channel YouTube SDN Pelandakan 1 ini mulai dari kelas 1 sampai kelas 6, lalu ada orang tua murid atau wali murid serta ibu bapak guru semuanya yang menonton, semoga mendapat petunjuk, kebaikan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema tausiah kali ini adalah kesempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan, yang artinya sesuatu yang dapat menyempurnakan ibadah puasa kita, seperti kita menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang dapat membatalkannya. Yang pertama tentunya adalah bersantap sahur ya anak-anak ya. Bersantap sahur disunahkan untuk dilakukan di akhir waktu. Kenapa? Karena jika kita melakukan sahur di akhir waktu, rasa kenyang pun akan lebih lama. Jadi misalkan imsak itu pukul 4.20, kita lebih baik mulai untuk makan sahurnya di jam 3:30 saja ya. Jadi diharapkan murid-murid ibu semuanya nanti akan kuat berpuasanya, seperti itu. Yang kedua adalah menyegerakan berbuka puasa. Berkebalikan nih dengan santap sahur yang dilakukan di akhir waktu. Jika berbuka puasa, kita disunahkan untuk langsung berbuka puasa, langsung dibatalkan seperti itu. Ibu menyarankan untuk yang pertama dilakukan adalah minum air putih ya anak-anak ya, minum air putih saja, lalu minum kurma. Setelah itu boleh deh takjil yang lainnya, dan kalau bisa setelah itu langsung sholat maghrib, karena kalau kita langsung makan berat nanti perutnya begah dulu ya, kekenyangan, sehingga kita malas untuk melakukan ibadah sholat wajib seperti sholat maghrib dan sholat isya, apalagi nanti nggak bisa sholat tarawehnya ya. Kenapa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW menyunahkan untuk berbuka dengan kurma? Karena banyak sekali manfaat yang akan tubuh kita dapatkan jika kita mengonsumsi kurma. Ada yang tahu apa aja ya manfaatnya? Yang pertama adalah memelihara kesehatan sistem pencernaan nih. Terus mengganti konsumsi gula pasir. Jadi kan kurma itu kan manis banget ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu makanan manis lainnya kalau kita mengonsumsi kurma. Lalu mengembalikan elektrolit tubuh yang hilang. Apa sih elektrolit tubuh itu? Elektrolit tubuh itu adalah cairan di dalam tubuh kita yang hilang saat kita melakukan aktivitas seperti kita bermain. Nanti kita kan keluar keringat. Nah itu elektrolitnya itu keluar dari aktivitas-aktivitas kita. Untuk mengembalikannya kita lebih baik mengonsumsi kurma minimal 3 biji ya anak-anak ya. Nah, lalu setelah itu yang ketiga adalah membaca doa saat berbuka puasa. Ibu yakin nih murid-murid semuanya dan hampir semuanya kayaknya ya bisa doa untuk berbuka puasa. Tapi nggak ada salahnya ibu akan bacakan lagi ya beserta artinya juga. Ayo kita baca sama-sama ya anak-anak ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, karenamu aku berpuasa dan denganmu aku beriman. Kepadamu aku berserah
dan dengan rizkimu aku berbuka. Dengan rahmatmu ya Allah yang maha pengasih. Nah, seperti itu doanya ya. Lalu yang selanjutnya adalah yang keempat, menahan ucapan yang sia-sia. Ucapan yang sia-sia itu seperti apa ya? Jadi ada ucapan lagu dan rafats. Ucapan lagu itu adalah ucapan yang tidak baik, yang tidak pantas. Sedangkan ucapan rafats adalah perkataan-perkataan yang jorok. Jadi lebih baik kita menghindari anak-anak ya, menghindari dari perkataan lagu dan rafats tersebut. Memang tidak membatalkan puasa kita, tapi akan menghilangkan pahala puasa kita sendiri. Jadi seharian kita berpuasa, menahan lapar dan haus, kita nggak akan dapat pahalanya. Kita hanya cuma dapat lapar dan hausnya saja. Sayang banget kan ya? Jangan sampai ibadah puasa kita dirusak dengan kata-kata yang tidak pantas. Bukan hanya kata-kata tidak pantas saja ya, tetapi kayak membuli teman, lalu mengejek, itu sebaiknya dihindari agar puasa kita itu sempurna. Selanjutnya adalah menahan diri dari perbuatan yang berlebihan, seperti kalau misalkan kita berbuka puasa, seringnya kita menemukan itu di meja makan itu banyak makanan, dan pengennya saat kita buka puasa itu pengen disantap semua, tapi ternyata saat perut sangat kosong lalu kita menyantap semua, malah yang ada apa? Yang ada perut kita jadi begah, tidak nyaman, lalu bisa jadi perutnya sakit. Jadi jangan berlebih-lebihan ya. Kalau sudah kenyang ya sudah, dilanjutkan dengan aktivitas lainnya dan ibadah lainnya. Yang selanjutnya adalah memperbanyak sedekah. Sedekah di bulan-bulan biasa aja sangat dianjurkan, apalagi saat bulan Ramadan yang pahalanya itu dilipat gandakan. Jadi anak-anak ibu sekalian, program sekolah kita juga ada yang namanya celengan sodako yang sudah dibagikan. Nah, itu bisa yang biasanya kita jajan, uangnya bisa untuk kita jajan, bisa kita sisihkan untuk dimasukkan ke celengan sodako. Nanti setelah bulan Ramadan selesai, kita akan mengumpulkan semua dari kelas 1 sampai kelas 6 itu celengan sodako itu. Kita akan membagikan dan memilih salah satu panti asuhan, serta anak yatim dan fakir miskin. Bayangkan, dari uang jajan yang anak-anak kumpulkan, disatukan, itu bisa bermanfaat untuk orang-orang yang membutuhkan, seperti anak-anak yatim, fakir, dan duafa. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan anak-anak ibu sekalian ya, mendapatkan pahala yang banyak. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya setelah sedekah yaitu ada khatam Al-Quran. Nah ini bagi anak-anak ibu yang sudah membaca Al-Quran. Gimana Bu kalau masih ikro? Nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Kita bisa belajar, bisa baca Al-Quran itu pastikan ikro dulu. Bagi anak-anak ibu yang masih kelas 1, yang masih belum bisa membaca Al-Quran, boleh diperbanyak untuk mengajinya ya. Minta sama ibu, bapak, ayah ibunya untuk mengaji di rumah. Nah, untuk yang udah bisa Al-Quran, diusahakan untuk khatam dalam 1 bulan ini. Kan di dalam Al-Quran itu ada 30 juz. Setiap hari kita bisa mengaji 1 juz. Gimana caranya sih Bu untuk membagi waktunya? Kita kan melakukan ibadah sholat wajib ya, ibadah sholat fardu 5 waktu dari subuh sampai isya. Dalam 1 juz itu biasanya ada 10 lembar Al-Quran. Nah bisa dibagi 10 dibagi 5 yaitu 2 lembar setiap kita menyelesaikan sholat fardu. Kita langsung ngaji tuh 2 lembar. Sehari fokus 10 lembar. Kalau misalkan ada yang terlewat, oke
ke subuhnya ngantuk, bisa duhurnya 5 lembar. Yang penting fokus dan istiqomah ya, agar kita bisa hatam Al-Quran di bulan puasa. Kalau kita udah bisa nih bulan ini, di tahun ini udah hatam Al-Quran selama 1 bulan, nanti untuk tahun-tahun berikutnya, bulan Ramadan berikutnya akan terbiasa seperti itu, malah mungkin bisa hatam 2 kali ya. Itu saja tausiah yang Ibu sampaikan tentang kesempurnaan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Segala salah dan hilaf milik Ibu minta maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.